Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadz zul wa kabbirhu takbira. Sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, kita memasuki ayat yang terakhir surat Al-Isra, surat yang ke-17. Ayat terakhir itu ayat yang ke-101. Jadi dah sampai ke bagian akhir dan tafsirannya ini selesai dikerjakan oleh mufassir Imam Ar-Razi itu pada tahun 601 Hijriah, 5 tahun sebelum beliau meninggal. Apa yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari ayat yang terakhir ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Dan katakanlah segala puji hanya bagi Allah yang tidak memiliki anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulk, dan tidak memiliki sekutu dalam kekuasaan. Walam yakun lahu waliyyun minadz zul, dan tidak memiliki pelindung dalam kehinaan. Wa kabbirhu takbira, dan karena itu bertakbirlah, agungkanlah Allah dengan seagung-agungnya. Ayat yang ke-100 pada minggu lalu sudah dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa dengan menyebut nama Allah, baik Allah ataupun nama-nama Allah yang lain yang disebut sebagai Asmaul Husna, yang di Quran disebutkan 99. Sebut saja nama itu karena itu merupakan nama-nama Allah yang terbaik. Yang penting jangan kau sebut nama selain Dia. Maka di ayat yang ke-101 yang terakhir ini Allah membimbing kita bagaimana cara berdoa. Katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka artinya kalau kita berdoa kepada Allah, awali dengan kalimat tahmid, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Jadi kalau kita berdoa itu artinya meminta. Mun bahasa kita bahasa manusia, bahasa kemanusiaan, mun kita meminta kepada orang, maka puji dahulu yang diminta. Dipuji-puji dahulu, ya kan, supaya memberi. Itu kalau kita manusia. Tapi Allah memang mengatakan kalau engkau ingin berdoa meminta kepadaku, katakan alhamdulillah, sebut kalimat tahmid, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Jamaah rahimakumullah, memuji itu dalam pengertian biasa kan artinya sama dengan kita memberikan penilaian. Memuji itu kan ada baik dan kadang-kadang kalau memang tidak baik berarti buruk. Itu penilaian dari sisi manusia. Allah itu tidak bisa kita nilai. Kalau kita memuji kepada Allah dan kalimat alhamdulillah bukan berarti kita menilai Allah. Memuji itu kan sama artinya ada standar, ada ukuran di mana kebaikan dan keburukan seseorang. Kalau itu manusia, tapi Allah tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita nilai dengan standar apapun karena kita. Dan karena itu untuk menghindari salah paham kenapa kita harus memuji Allah. Tidak dalam arti kita menilai Allah. Itulah sebabnya maka dalam kita menyebut kalimat tahmid biasanya
diawali dahulu dengan kalimat tasbih. Subhanallah, alhamdulillah. Maha suci Allah. Sucikan Allah dulu dari segala macam yang tidak pantas. Tidak pantas kita menilai Allah, memuji dengan ukuran kita. Tidak pantas kita menilai Allah. Oleh karena itu dahulukan kalimat tasbih supaya kita tidak salah. Bukan kita menilai Allah, tapi Allah itu karena memang Dia yang pantas dipuja dan dipuji. Makanya subhanallah, alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, Allah itu memang pantas dipuja dan dipuji, karena itu kita berdoa kepada Allah awali dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kan begitu. Awali dengan kalimat tahmid. Kenapa harus kita awali dengan kalimat tahmid? Karena Allah memang pantas untuk dipuja dan dipuji. Ada beberapa alasan kenapa kemudian Allah itu pantas dipuja dan dipuji dengan kalimat tahmid yang biasa kita baca. Alladzi lam yattakhidz walada. Kenapa Allah itu pantas dipuja? Kenapa Allah itu pantas dipuji? Karena Allah tidak punya anak. Apa hubungannya Allah tidak punya anak, kemudian Dialah yang pantas dipuja dan dipuji? Ar-Razi mengatakan yang pertama, kalau Allah itu punya anak, berarti setiap ada anak kan ada bapak. Lebih-lebih lagi setiap ada bapak pasti ada ibu. Nabi Adam kan pengecualian dia ada bapak. Nabi Isa pengecualian dia ada ibu. Tapi manusia lumrah umumnya kebanyakannya bila ada anak pasti ada bapak. Jadi ada anak dia ada bapak itu patut dipertanyakan. Pasti ada bapaknya, cuman ditahu siapakah bapaknya, ini manusia. Setiap ada anak pasti ada bapak. Dan bila ada bapak, tidak mungkin bapak yang melahirkan, pasti istrinya atau ibu yang melahirkan. Bila demikian halnya Allah itu punya anak, berarti ada bapak, ada ibu. Bukankah itu merupakan wujud yang terbentuk dari beberapa unsur? Al-ajza. Berarti ada unsur anak, ada unsur Allah itu tidak pantas memiliki unsur, memiliki bagian-bagian karena Allah tidak terbagi. Di awal-awal sudah kita bahas tentang keesaan Allah, qul huwallahu ahad, ahad tunggal esa, tidak dibagi, tidak terbagi. Jadi Allah tidak beranak itu berarti Allah tidak memiliki bahagian dan bukan merupakan bahagian. Karena sesuatu yang memiliki bahagian terbagi-bagi kepada beberapa unsur, itu berarti dia sama dengan makhluk. Bukankah kita ini makhluk manusia? Karena kita seorang anak, karena ada bapak, ada ibu, ada unsur, itu makhluk. Allah itu bukan makhluk, tapi Allah lah yang menciptakan, yang khalik. Karena Allah itu khalik pencipta, maka dia bukan yang diciptakan, maka dia bukan makhluk. Dan karena itu dialah yang pantas dipuja dan dipuji. Maka jangan sebut Allah itu punya anak. Karena pasti akan berisiko dia adalah yang tersusun dari beberapa unsur. Logikanya ada anak pasti ada bapak. Itulah sebabnya ada Tuhan anak, orang menuhankan anak, ada Tuhan bapak. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang kedua kata Ar-Razi, kenapa Allah itu patut dipuja-dipuji? Karena dia memang tidak punya anak. Kalau Allah itu adalah punya anak, maka segala kenikmatan yang Allah berikan, segala kenikmatan yang Allah miliki, pasti diberikannya kepada anak. Paling tidak prioritas kepada anak, kalaupun ada selain anak. Kita aja ada rezeki,
Rezeki itu kan biasanya untuk siapa? Untuk anak. Dapat duit, rezeki gunakan untuk keperluan anaknya, sekolah kah, makan kah, pakaian kah, keperluan sekolah untuk anak. Bahkan dikatakan hampir seluruh rezeki kita mun ada tuh untuk anak. Untuk bini nomor 2. Saking cintanya kepada anak. Iya, tanya aja sih bapak-bapak, kira-kira sayang anak kah, sayang ibu kah? Sayang dua-duanya leh. Dia marah pulang ibunya ya kan. Iya, nyata tahu jo ibu tuh cemburu dengan anak apa. Ada seorang bapak yang baru pulang kerja ke rumah. Karena lama pulang ke rumah, senanglah. Jadi keluar rumah anak dengan ibunya. Si bapak dengan gembira ria menyambut dan kemudian mendatangi. Yang didatanginya anak. Cemburu si ibu. Aku nih diapakan, sudah ditinggalkan sekian lama. Begitu datang anak yang digendong. Bila aku nih digendong, ujar ibunya cemburu. Jadi ujar Imam Ar-Razi, bila Tuhan itu punya anak, pasti rezeki itu banyak ke anak. Boleh dikatakan tidak ada porsi untuk orang lain. Itu logikanya. Itu kiasannya. Jadi kalau orang tidak punya anak, otomatis rezeki itu buat siapa saja. Maka Allah itu pantas tidak punya anak karena nikmat Allah itu diberikan kepada semua hambanya. Karena namun Allah beranak untuk anak Allah saja, mana buat hamba yang lain. Itu sebabnya maka Allah itu tidak beranak, apalagi diperanakkan. Allah tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Karena nikmat Allah itu akan diberikan kepada semua hamba. Yang ketiga ujar Imam Ar-Razi, Allah itu punya anak, maka anak itu sama kedudukannya dengan orang tua. Apa kedudukan anak sama dengan orang tua? Orang tua itu namanya orang tua, lawas-lawas mati. Soal kematian kan tidak menunggu tua. Bila memang ajal tiba mati. Tapi ini gambarannya anak itu sama saja dengan orang tua. Karena dikatakan Allah tidak punya anak. Kalau Allah punya anak, anak itu sama dengan orang tua. Bila orang tua itu bakal mati, akhir hidupnya dengan ajal kematiannya, maka anak pun sama. Maka bagaimana mungkin Allah itu punya anak, yang itu pun nanti dia menempati posisi sama dengan orang tua. Tidak mungkin Allah itu akan menemui ajal kematiannya. Ini mustahil bagi Allah. Hanya makhluklah yang mengalami kematian dan ajal, tapi Allah itu tidak. Karena itulah yang pantas dipuja, dipuji. Maka tidak ada pujaan, tidak ada pujian, hanya bagi untuk karena Allah. Walam yakul lahu syarikun fil mulki, dan dialah Allah itu tidak memiliki sekutu dalam kekuasaan. Mengapa Allah itu yang pantas dipuja? Karena Allah tidak memiliki sekutu dalam kuasanya. Allah lah yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan Allah itu tunggal. Kekuasaan Allah tidak dibagi dan terbagi. Hanyalah Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tidak punya sekutu dalam kemuliaan, dalam kerajaan dan kekuasaan. Karena apabila Allah itu memiliki sekutu dalam kuasa dan raja, maka kita tidak tahu siapa yang memberikan kenikmatan kepada kita. Mun ada 2 atau 3 Tuhan dan memiliki kekuasaan, kemudian dia memberikan kenikmatan kepada manusia. Tuhan mana yang memberikan nikmat kepada kita kalau Tuhan yang pertama, Tuhan kedua, atau Tuhan yang ketiga, tidak tahu kita. Makanya ujar Allah, hanya Allah yang berhak dipuja karena tidak ada sekutu dalam kuasanya.
Karena Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Kalau Allah memberikan kuasa, memberikan nikmatnya, jelas dialah pemberinya. Bukan yang lain karena dia satu-satunya. Itu sebabnya maka tidak ada sekutu dalam kekuasaan, dalam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walam yakul lahu waliyyun minaz-zul, dan tidak ada bagi Allah itu penolong dalam kehinaan. Mun Allah itu dihina atau dianggap hina, tidak perlu ditolong. Karena Allah itu memang tidak pantas dihina. Allah memiliki kesempurnaan. Karena apabila ada orang, kalau dia orang atau manusia, kemudian dihina-dina, itu biasanya kan pasti ada yang menolong. Apabila orang itu dicela, dicerca, pasti ada yang membela. Bila orang itu dibuli, pasti ada yang membantu, yang meluruskan. Allah itu tidak ada penolong dalam kehinaan. Karena dia kuasa. Dihina tidak dihina, Allah itu tetap maha mulia. Ya marihimakumullah. Inilah alasan mengapa kemudian Allah itu yang pantas dipuja, dipuji. Wa kabbirhu takbira, dan karena itu bertakbirlah. Agungkanlah Allah itu dengan seagung-agungnya. Ini melengkapi doa kita. Yang pertama, kita berdoa itu dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Supaya jangan salah dalam kita memuji Allah, awali dengan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah. Maka diakhiri wa kabbirhu takbiro. Ucapkan kalimat takbir sebagai penyerta kalimat tahmid. Wa kabbirhu, sertai kalimat tahmid. Maka lengkaplah doa kita biasa yang kita baca. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, yang biasa kita baca pada akhir daripada zikir kita setelah kita mengerjakan ibadah salat. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.